Halo Komaker semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy The Employ in the Kecuat. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang sangat menarik dan juga sedih, yang mana film ini berjudul Keep Breathing yang dirilis pada tahun 2022. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terdampar di tengah hutan tanpa mempunyai perbekalan makanan sedikit pun, dan dirinya harus berjuang untuk bisa keluar dari hutan itu. Apakah usaha wanita ini akan berhasil atau malah mati kelaparan di hutan tersebut? Penasaran kan? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, trot trot trot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Liv Rivera yang sedang duduk seorang diri di ruangan tunggu bandara menunggu keberangkatan pesawatnya menuju Inuvik. Tak lama kemudian terdengar pemberitahuan bahwa pesawat menuju Inuvik dibatalkan penerbangannya. Mendengar itu Liv pun sangat merasa kesal hingga dirinya terlibat cekcok dengan petugas penjualan tiket. Get me on a plane or not. I'm sorry, miss. Dan ketika Liv sedang duduk meratapi nasibnya, tiba-tiba saja dirinya mendengar dua orang pria yang membicarakan penerbangan mereka menuju Inuvik. Mendengar itu lantas Liv pun segera bergegas menghampiri mereka, yang mana kedua pria itu bernama Sam dan George. Kemudian Liv pun memohon kepada mereka supaya mengikutkan dirinya di dalam pesawat mereka. Anggap saja dirinya adalah sebuah kargo, dan Liv bersedia untuk membayar mereka masing-masing uang sejumlah $1.000. Each. I'll give you each $1,000. Mendengar itu Sam dan George pun menolak tawaran yang diberikan oleh Liv. Namun Liv terus-menerus memaksakan keinginannya itu, sehingga kejadian itu langsung menarik perhatian security bandara. Menerima kenyataan tersebut, akhirnya Sam pun terpaksa menuruti permintaan Liv itu. Sepertinya mereka tidak mau menjadi pusat perhatian. Sure, we'll get you to anything. Oh my God, thank you. Setelah semuanya siap, mereka pun terbang meninggalkan bandara. Terlihat saat itu mereka terbang melintasi pegunungan yang dihiasi oleh hutan lebat hijau yang seakan tidak bertepi. Dalam perjalanan Liv tampak gugup dan takut, lantas Sam pun mencoba untuk menenangkannya dengan mengejaknya mengobrol. Sam memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang fotografer yang bekerja untuk National Geographic. Dalam ekspedisi ini, Sam akan memotret karibu sejenis rusa kutub yang habitatnya tersebut di penjuru Arketik. Photographer for National Geographic. Wow. Setelah lama mengobrol, Liv pun memutuskan untuk tidur. Liv yang kala itu tertidur, tiba-tiba dirinya terbangun dan mendapati pesawatnya oleng karena mengalami kerusakan mesin, hingga akhirnya pesawat itu pun jatuh ke danau. Akibat badan pesawat yang rusak membuat air segera masuk dan memenuhi kabin. Lalu Liv pun membebaskan Sam. Namun Sam yang panik karena tidak bisa berenang, dirinya tidak memikirkan keselamatan George dan malah langsung keluar dari pesawat itu untuk menyelamatkan diri. Melihat itu, Liv pun berusaha menyelamatkan George yang kakinya tersangkut oleh serpihan baling-baling pesawat. Namun dikarenakan kapal itu keburu tenggelam, akhirnya George pun meninggal tidak tertolong. Di mana kenyataan itu membuat Liv sangat merasa sedih dan langsung pergi meninggalkannya. Sesampainya di permukaan air, Liv pun berusaha untuk menyelamatkan Sam yang tidak bisa berenang, kemudian membawanya ke tepi. Sam yang saat itu pingsan, dirinya berulang kali terbangun dan kemudian kembali pingsan, yang mana darah mengucur deras dari pahanya yang terluka oleh serpihan pesawat itu. Kemudian Liv pun berusaha untuk menghentikan pendarahan Sam dengan membuatkannya sebuah tourniquet. Setelah itu Liv merasa kebingungan, dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Karena hal itu kemudian dirinya pun mengeluarkan handphonenya untuk menelpon bantuan. Namun sialnya di sana tidak ada sinyal sama sekali.
Disebabkan tidak mendapatkan sinyal, Lip pun berusaha untuk mencapai daratan yang lebih tinggi dengan harapan di sana dirinya mendapatkan sinyal sehingga bisa menghubungi tim penyelamat. Namun naasnya usahanya itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Tentunya kenyataan itu membuat Lip benar-benar sangat kesal sekaligus sedih. Dan kini Lip baru menyadari ternyata dirinya terdampar di tempat yang jauh kemana-mana. Terlihat sejauh matanya memandang di sana hanya terhampar luas lautan hutan hijau yang tidak bertepi. Sekembalinya ke tempat Sam ditinggalkan, Lip pun mencoba menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Akan tetapi usahanya tidak berhasil. Menjelang malam tiba, Lip pun mengumpulkan ranting dedaunan yang kemudian dirinya gunakan untuk menghangatkan tubuh dirinya dan Sam. Yang mana pada malam itu mereka tidur dengan berselimutkan daun dan beratapkan langit. Keesokan harinya setelah terbangun, Lip pun memeriksa keadaan Sam yang menjerit kesakitan. Ternyata perutnya membiru karena telah mengalami keracunan darah. Melihat kenyataan itu, Lip pun berusaha untuk menenangkan Sam dengan mengatakan bahwa National Geographic pasti akan datang menyelamatkan mereka. Namun Sam memberitahukan bahwa dari pihak National Geographic tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka, sebab dirinya itu bukanlah seorang fotografer. Usai menyampaikan hal itu, Sam yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit akhirnya mati meninggalkan Liv seorang diri. Menerima kenyataan itu, Liv pun sangat merasa sedih karena sekarang dirinya harus berjuang bertahan hidup sendirian di hutan tersebut. Sambil menangis di sana, Liv menatap sebuah foto hasil USG bayi di dalam kandungannya, di mana hal itu mengungkapkan bahwa ternyata Liv ini sedang hamil. Di tengah kebingungan yang melanda, pandangan mata Lip tertuju ke tengah-tengah danau tempat pesawat yang ditumpangnya itu jatuh tenggelam. Setelah itu Lip pun memutuskan untuk membuat sebuah rakit dengan tujuan mau mengambil perbekalan di bangkai pesawat itu. Akan tetapi dari pagi sampai malam rakitnya tidak selesai-selesai, membuat Lip yang menerima kenyataan itu sangat merasa emosi kepada diri sendiri. Dan dirinya melewati malam itu dengan tubuhnya menggigil kedinginan. Keesokan harinya Lip pun kembali memandangi danau tersebut, yang mana Lip ini orangnya tidak mudah untuk menyerah. Dan kali ini dirinya memutuskan untuk berenang dengan menggunakan pakaian lengkap, dengan beralatkan sebatang pohon kayu sebagai pelampung. Lalu Lip pun masuk ke dalam air yang dingin itu, kemudian mendayung kedua kakinya menuju tempat pesawat yang ditumpanginya tenggelam. Setibanya di sana, Lip pun menyelam menghampiri bangkai pesawat itu, kemudian mengambil 2 buah tas yang berisikan perbekalan. Setelah menyangkutkan kedua tas itu di batang pohon, Lip pun kembali menyelam. Kemudian dirinya berusaha untuk mengambil radio dan telepon satelit yang berada di dalam pesawat. Namun sepertinya fisiknya belum cukup kuat, yang mana dirinya mulai kehabisan nafas. Dan di sini kakinya sempat tersangkut, namun pada akhirnya Lip berhasil kembali mencapai permukaan. Dan ketika hampir sampai ke daratan, di sana Lip melihat seekor beruang sedang memakan perbekalannya. Melihat itu lantas dirinya pun berteriak jojorowokan mengusir beruang tersebut. Setelah beruang itu pergi, Lip menemukan coklatnya telah habis dimakan oleh si beruang itu, sehingga kini dirinya tidak memiliki makanan secuil pun untuk bertahan hidup. Kemudian saat itu Lip pun berusaha untuk menemukan barang-barang yang bisa dipergunakan untuk bertahan hidup. Namun sepertinya semua barang-barang yang dirinya bawa itu tidak akan membantunya. Dan ketika Lip membuka ransel yang berhasil dirinya selamatkan, di sana dirinya menemukan uang ratusan ribu dolar yang terbungkus rapi di dalam plastik.
Sementara di dalam tas yang satunya lagi terdapat berkaleng-kaleng obat analgesik golongan opioid oksikodon hidroklorida yang biasanya dipersalahgunakan untuk bahan campuran pembuatan ekstasi, kokain, heroin, dan sabu-sabu yang tak lain semua itu adalah milik George dan Sam. Selepas itu Lee pun menyeret mayat Sam ke dalam hutan dan menguburnya. Kemudian dirinya meletakkan arloji Sam di atas panjang kayu sebagai pengganti memorial batu nisan. Usai menguburkan mayat Sam, Lee pun termenung menatap kedua buah tas hitam itu. Dan di sini Lee kemudian berpikir, apalah gunanya sekantong uang dan stok narkoba seumur hidup apabila dirinya yang cantik ini harus terdampar seorang diri di tengah-tengah hutan. Karena hal itu lantas dirinya pun menggunakan uang tersebut dengan memanfaatkannya untuk membuat durukan. Coba kasih ke saya satu gepok saja, mungkin saya bisa melunasi hutang rokok saya ke warung BSI. Meren, aduh. Melihat usahanya berhasil di sini, Lee pun benar-benar sangat merasa senang sampai dirinya ajrut-ajrutan seperti anak kecil. Karena sekarang ada api unggun malam itu, Lee pun tidak lagi menggigil kedinginan seperti malam-malam sebelumnya. Dan Lee pun selalu mencatat setiap hari yang berlalu dengan mengukirnya di sebuah batang pohon. 3 hari sudah dilewati, namun ternyata dirinya kini mulai berhalusinasi. Yang mana Lee mulai merasakan kehadiran Sam yang telah mati menjelma menjadi sebuah suara yang selalu berbicara kepadanya. Berbicara tentang ketakutan terbesar yang ada di hadapannya. Nobody coming for you, because nobody cares about you. Keesokan harinya Lip yang kelaparan pun duduk di depan api unggun sambil menjilati bungkus coklat yang isinya sudah dimakan habis oleh si beruang. Namun ternyata itu tidak bisa membuat perutnya menjadi kenyang. Narkoba juga tidak bisa dimakan. Untung saja Lip ini tidak mudah kehabisan akal, di mana sebuah gunung yang terpampang nyata di hadapannya membuat Lip menyadari bahwa tidak jauh dari sana terdapat sebuah mata air yang berasal dari es yang meleleh dari atas gunung. Namun tentu saja air tersebut tidak bisa langsung dikonsumsi karena terdapat bakteri di dalamnya yang berasal dari kotoran binatang yang hidup di daerah itu. Menyadari hal tersebut, Lee pun berniat memasaknya agar air itu bisa diminum. Kemudian dirinya pun mengembara ke dalam hutan. Sebelum jatuh dan menghantam air, pesawat yang ditumpanginya itu sempat menabrak pepohonan. Dan dari serpihan pesawat itulah, Lee lalu membuat sebuah wadah untuk memasak air. Setelah menunggu beberapa menit, air pun mulai mendidih, di mana hal itu membuat Lee benar-benar sangat merasa bahagia. Sesudah puas minum, lalu Lee pun mencoba untuk menangkap ikan dengan menggunakan tangannya. Namun tentu saja dirinya tidak berhasil. Lantas saat itu Lee pun mengambil peralatan menjahit yang kebetulan ada di dalam tasnya. Kemudian dirinya membuat sebuah tali pancingan. Setelah selesai membuatnya, Lee pun mencoba memancing dengan harapan dapat beberapa ekor ikan untuk mengisi perutnya yang sudah sangat lapar kukurubukan. Karena tali pancingnya malah putus, lantas Lee pun pergi mengembara ke dalam hutan dengan harapan dapat menemukan buah-buahan yang bisa dimakan. Dalam keadaan perutnya lapar kukurubukan, Lee pun terus berjalan tidak menentu arahnya. Selepas menempuh perjalanan yang lumayan jauh, tiba-tiba saja Lee melihat buah-buahan beri yang bertumbuhan subur di mana-mana. Melihat itu, dirinya pun segera memetik buah-buahan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah botol. Sekembalinya ke tempat berlindung, Lee pun mencuci buah-buah beri itu dan memisahkannya berdasarkan warnanya. Dan di sini Sam pun kembali menghantuinya, menakut-nakuti Lee supaya jangan memakan buah-buahan beri itu karena buah beri itu mengandung racun. Namun yang berwarna merah terasa sangat manis. Lantas Lee pun segera menghabiskannya. Sebenarnya hantu Sam ini tidaklah selalu jahat, di mana pada malam itu Lee terserang penyakit diare, perutnya melilit dan dirinya tidak bisa tidur. Lantas Sam berusaha untuk menghibur Lee dengan menyanyikan sebuah lagu untuknya. Perlahan-lahan Lee pun mulai mengantuk
dan akhirnya dirinya bisa tertidur juga. Yang mana di dalam tidurnya Lip bermimpi bertemu dengan si beruang, dan si beruang itu memberitahukan kepada Lip buah-buahan beri yang mana yang beracun dan yang mana yang bisa untuk dimakan. Keesokan harinya ketika terbangun, lalu Lip pun memeriksa kotoran si beruang itu, dan ternyata benar kotorannya berwarna kebiru-biruan. Dan rupanya buah beri yang berwarna ungu itulah yang seharusnya dirinya makan. Setelah menunggu selama beberapa saat, ternyata pada hari itu Lip tidak mengalami diare sama sekali. I think I'm good. Menerima kenyataan itu, hati Lip pun kini menjadi tenang karena sekarang dirinya sudah punya bekal untuk bertahan hidup. Lalu saat itu Lip pun kembali menempuh perjalanan untuk mengumpulkan buah-buah beri yang berwarna ungu itu. Dan ketika Lip sedang memetik buah beri, tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Lantas Lip pun segera kembali dan membuang narkobanya. Kemudian menggunakan wadahnya itu untuk menampung air. Dan saat itu dirinya sengaja menyisakan satu botol untuk berjaga-jaga apabila diperlukan di dalam keadaan darurat. Setelah itu lalu Lip berteduh di bawah shelter yang sudah dirinya buat. Di mana kala itu hujan pun baru berhenti ketika matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Kini Lip memiliki persediaan air bersih yang melimpah, dan tiba-tiba saja saat itu dirinya mendapatkan sebuah pencerahan. Lantas dirinya pun mulai berlari menembus gelapnya hutan sambil sesekali meninggalkan penanda dari untaian tali plastik. Sesampainya di atas bukit itu, pandangan Lip pun tertuju kepada sebuah cahaya di balik awan, lembayung sinar yang terpancar dari bias lampu perkotaan. Bahkan hantu Sam pun ikut merasa tertegun karena kini mereka sudah tahu arah manakah yang harus mereka tuju. Keesokan paginya Lip pun memilah-milah semua barang yang dirinya miliki, membawa seringan mungkin bersamanya barang-barang yang dirasa penting untuk kelangsungannya bertahan hidup. Setelah sampai di bukit itu, Lip pun menuju ke tempat yang akan ditujunya karena secercah harapan yang dirinya cari ada di balik gunung tersebut. Selepas itu Lip pun memulai perjalanannya, namun setelah berjalan selama beberapa saat ternyata dirinya hanya berputar-putar di tempat yang sama, dan di sini arwah Sam pun kembali menghantuinya. Namun Lip berusaha untuk tetap tenang. Kemudian saat itu Lip pun berjalan kembali ke atas bukit untuk mengkalibrasi ulang memori dan arah tujuannya. Dan di sini dirinya pun segera menyadari bahwa dirinya itu membutuhkan sebuah kompas yang kebetulan bisa dirinya buat dengan menggunakan jarum jahit dan spons bedak kosmetiknya. Namun pertama-tama jarum besi itu harus diinduksi dengan menggunakan sebuah magnet. Lantas dirinya pun mengambil jam tangan milik Sam yang sebelumnya dirinya gantungkan di atas kuburannya. Dengan jam tangan milik Sam akhirnya Lip pun berhasil membuat sebuah kompas. Fuck yeah. Setelah selesai membuat kompas, Lip pun menambahkan 1 hari pada kalender kayunya beserta sebuah ukiran tulisan bahwa dirinya pernah ada di sini. Dengan bermodalkan kompas buatannya itu, Lip pun kembali menjelajahi hutan dan utara adalah arah yang harus dirinya tuju. Akan tetapi semakin lama berjalan, ransel yang dirinya bawa kini terasa semakin berat. Lantas dirinya pun mengeluarkan laptop dan membuangnya. Dan seiring kakinya melangkah satu persatu barang-barang yang tidak terlalu penting baginya pun dirinya jatuhkan. Selain untuk meringankan beban, barang-barang itu juga berfungsi sebagai suatu penanda atas rute yang telah dirinya lalui. Kemudian Lip juga mengeluarkan handphonenya. Lalu dirinya mengganti pesan suara mailboxnya untuk memberitahukan kepada siapapun yang menelpon nomornya bahwa dirinya mengalami kecelakaan pesawat dan sekarang sedang terdampar di hutan. Dan untuk melampiaskan kekesalannya itu, Lip bahkan mengirimkan sebuah pesan suara kepada ibunya yang telah meninggalkan dirinya sejak masih kecil. Is this how you felt before you left? Baru-baru ini Lip mendapatkan sebuah surat dari ibunya yang mengatakan bahwa ibunya itu merasa rindu dan ingin berjumpa dengan dirinya. Yang mana Lip pun tidak akan mengalami kemalangan seperti ini apabila dirinya tidak menempuh perjalanan menuju Inuvik. Setelah mengungkapkan semua kekesalannya, Lip pun kemudian meninggalkan handphonenya.
Dan kini langkahnya pun mulai tertatih-tatih di saat yang bersamaan Lip mendapati kenyataan bahwa ternyata selama ini dirinya hanya berputar-putar di sebuah rute yang sama. Di mana hal itu terjadi diakibatkan jarum kompasnya telah kehilangan induksi magnet. Lalu Lip pun berniat mengambil jam tangan milik Sam, namun tidak ada. Rupanya ketinggalan di danau. Tanpa sebuah kompas dirinya tidak akan pernah sampai ke utara. Disebabkan hal itu kemudian dirinya pun berusaha untuk kembali ke danau. Sementara hantu Sam kembali menghantuinya. Dan tiba-tiba saat itu terdengar suara gemeretak ranting patah terinjak oleh sesuatu yang berat. Karena takut itu adalah beruang, Lip pun berlari di paparetot secepat mungkin. Yang mana dirinya berusaha untuk memanjat pohon demi untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya rantingnya malah patah hingga dirinya pun terjatuh. Dan ketika melihat ke bawah, ternyata itu hanyalah seekor rakun. Disebabkan sangat kelelahan di sana, Lip pun sempat tertidur sebentar. Namun dirinya segera terbangun karena mendengar suara mesin pesawat terbang. Mendengar itu Lip pun langsung curinghak. Kemudian dirinya berlari mengejar pesawat itu sambil berteriak cucurwokan meminta tolong. Namun kanopi hutan yang terlalu lebat tidak memungkinkan pesawat untuk melihatnya. Dan ketika Lip sedang berlari dan berteriak meminta tolong, tiba-tiba dirinya terperosok jatuh ke dalam lubang dan sebuah batu jatuh menimpa dirinya. Tatkala tersadar, Lip menyadari bahwa kedua kakinya terhimpit oleh bebatuan dan kepalanya pun terluka mengeluarkan darah. Yang mana di saat Lip sedang terbaring menatap celah-celah tebing tempat dirinya terjatuh, tiba-tiba saja tercium bau asap rokok sempurna kretek dan terlihat ibunya sedang terbaring santuy sambil ngudut di sampingnya. Meskipun Lip menyadari bahwa semua itu hanyalah halusinasinya semata, namun dirinya tetap memohon kepada ibunya itu supaya mau menolongnya. Akan tetapi ibunya tidak mau menghiraukan dirinya dan malah enak menghisap rokok sampurna kretek kesukaannya itu. Lalu saat itu Lip mengambil sebongkah batu dan berusaha untuk memahat batu besar yang menimpa dirinya. Di sisi lain ibunya itu berulang kali berbisik kepada Lip bahwa Lip tidak akan pernah berhasil keluar dari lubang terkutuk ini. Lebih baik menyerah dan mati di tempat itu. Lip berulang kali menghantam batu besar itu dengan menggunakan sebongkah batu berusaha untuk membebaskan dirinya. Sementara itu ibunya tidak mau berhenti meracuni pikiran Lip dengan berbagai alasan untuk menyerah. Lambat laun Lip pun mulai kehilangan kesabaran menghadapi ibunya tersebut. Kemudian Lip pun melampiaskan semua emosinya itu untuk membelah batu besar yang menimpa dirinya itu. Yang mana akhirnya perlahan-lahan batu besar itu pun mulai retak. Lip tampak meringis kesakitan. Namun setidaknya dirinya berhasil membebaskan kakinya itu dari himpitan batu tersebut. Dan kini Lip harus mencari cara untuk keluar dari lubang terkutuk ini. Tebing curam menjulang tinggi yang ada di hadapannya tidak mungkin dirinya pancati. Tidak ada tempat untuk kakinya berpijak. Bisikan ibunya pun mulai kembali meracuni pikirannya. Sebotol narkotika yang ada di tangannya itu bisa dirinya pergunakan untuk mengakhiri hidupnya. It's okay to let go. I saved all of us. Di mana saat itu pada awalnya Lip pun berniat mengakhiri hidupnya dengan menggunakan narkotika itu. Namun ketika menatap foto USG bayi di dalam kandungannya, semangat Lip untuk terus hidupnya pun kembali bangkit. Lalu dirinya pun membuang botol oksi tersebut. Yang mana ketika membuang botol oksi itu dirinya mendengar bunyi gema yang merambat memantul dari sela-sela celah tebing. Di mana bunyi gema itu adalah tiketnya untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Hi, Mom. Namun sesampainya di luar, dirinya malah jatuh ngagebluk ke hanap. Akibat jatuh dari atas tebing itu, sekujur tubuh Lip pun memar dan biru kakinya juga keseleo. Namun Lip berusaha untuk bangkit yang mana tekadnya sudah bulat untuk keluar dari hutan terkutuk ini. Dan utara adalah arah yang harus dirinya tuju.
Huyung-huyung Lip menyeret langkahnya menembus hutan hijau yang seakan-akan tidak ada habisnya. Sesekali dirinya berhenti untuk beristirahat, menarik nafas dan memastikan bahwa arahnya sudah benar. Selangkah demi selangkah, kakinya pun terus berjalan tanpa henti. Dua hari sudah Lip berjalan menembus hutan, badannya lelah dan perutnya sangat lapar. Yang mana setiap kali Lip mulai kehilangan semangatnya, dirinya selalu berhalusinasi menjelma menjadi Danny, kekasihnya yang selalu memberikannya semangat. Dan Danny terus mengajaknya mengobrol mengalihkan perhatian Liv, supaya Liv tetap fokus dan terus berusaha. Holding you is difficult today. I've never once known you to do anything half-assed. Di mana penderitaan yang dialami oleh Lip ini membuat dirinya mendapatkan pencerahan, sebuah hikmah tentang arti hidup yang sebenarnya. Sejatinya sebuah kehidupan diwarnai oleh berbagai jenis pengalaman dan perasaan, bukan hanya tertawa ketika senang, tersenyum ketika bahagia, bahkan tangis susah, sakit dan lelah pun memiliki peranannya masing-masing, berjalan berdampingan mewarnai dan menemani di sepanjang perjalanan hidup. Semuanya harus terjadi secara berkeseimbangan. You are right where you belong. Dengan menggunakan tongkat Lip pun terus berjalan dan menyeret langkahnya, dan tanpa disangka tiba-tiba saja saat itu dirinya mendengar bunyi deru mesin mobil. Namun ketika dihampiri di sini Lip merasa kecewa, yang ternyata itu adalah bunyi air yang menghantam bebatuan dari sebuah ngerai yang terbentang panjang, membelah hutan hijau dan lebat itu menjadi dua. Musnahlah sudah semua harapannya pupus bersama dengan arus jeram yang begitu deras, sebab dengan keadaan kakinya yang pincang itu tidak memungkinkan dirinya untuk menyeberang. Menerima kenyataan tersebut, lantas Lip pun terduduk pasrah. Dalam keadaan pasrah semacam itu, tiba-tiba saja Lip melihat ayahnya sedang berdiri di sampingnya, kemudian duduk dan berbincang-bincang kepadanya. Sungguh suatu tempat yang teramat indah untuk duduk berdua bernostalgia, mengenang semua masa terindah yang pernah mereka lewati. I hope she found it. Stupid. Am I like her? But most of you has nothing to do with her. You crave a world that's black and white. Lalu ayahnya berkata kepada Lip, ketika kita sudah berusaha dengan begitu kerasnya di dalam hidup ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, selebihnya serahkan saja kepada alam dan sang pencipta yang akan menuntun kita pulang menuju arah yang kita ingin tuju. Sambil tersenyum, ayahnya kemudian memberikan seikat surat yang diperuntukkan kepada Lip dari ibunya. Dan ketika ayahnya menghilang, Lip baru menyadari bahwa ternyata selama ini dirinya tidak berhalusinasi. Lalu saat itu dirinya pun menangis menatap setumpuk surat yang berada di tangannya. Ternyata arwah ayahnya yang telah meninggal itu tidak pernah berhenti menjaganya sepanjang dirinya tersesat di dalam hutan tersebut. Selepas itu semangat Lip untuk tetap hidup pun kembali bangkit dan kini dirinya mempasrahkan nasibnya kepada sang pencipta. Dengan kakinya ingkud-ingkud dan Lip pun berjalan mendekati sungai. Kemudian dirinya mengambil sebatang kayu lalu menghanyutkan dirinya ke sungai itu. Namun pada akhirnya kayu yang digunakan sebagai pelampung itu terlepas dari pelukannya. Lantas saat itu Lip pun berusaha untuk menggapai apapun yang bisa diraih oleh kedua tangannya. Namun usahanya tidak berhasil dan dirinya terus hanyut terbawa arus. Dalam keadaan semacam itu imajinasinya memutar kembali semua kilas balik kejadian dan memori yang pernah dijalani di sepanjang perjalanan hidupnya. Good
Liv yang kala itu hanyut tubuhnya terombang-ambing tersapu oleh arus jeram dan air masuk ke dalam paru-parunya. Sebuah memori terakhir pun mulai berputar di dalam benaknya. Tepat ketika mata Liv mulai terpejam, seutas kenangan manis yang sesungguhnya belum tercipta, yakni momen indah ketika nanti Danny menggenggam erat tangannya menjalani proses kelahiran buah hati mereka berdua. Mungkin sudah saatnya pertolongan Sang Pencipta datang, di mana saat itu sepasang kekasih yang kebetulan sedang memancing di sungai tersebut bergegas menyelamatkan Liv dan membawanya ke tepian kemudian memberikannya pertolongan. Akan tetapi Liv tidak memberikan respon. Tubuhnya telah membiru dan benaknya tenggelam dalam memori yang teramat damai. Namun tiba-tiba akhirnya Liv pun tersadar karena memang dirinya bukanlah seorang wanita yang lemah. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah bahwasannya Sang Pencipta tidak akan pernah membiarkan hambanya yang terus berusaha. Oleh karena itu seberat apapun ujian hidup yang menimpa kita, kita harus terus berusaha. Mohon maaf bagi yang menunggu lanjutan film season 3. Saya tidak akan melanjutkan karena viewnya itu tidak bagus. Jadi kalau saya lanjutkan nanti saya gak ada buat bayar kopi dan rokok ke tetangga saya gitu. Jadi saya bukannya malas melanjutkannya, karena viewnya sedikit ya otomatis dari teman-teman semuanya sedikit yang menonton berarti kurang menyukai gitu. Bagi film ini menurut saya bagus sekali sih, film apa itu Keep Breathing ini yang dirilis pada tahun 2022, series Netflix ini, karena mengajarkan berbagai pelajaran baik di dalam hidup kita, karena sejatinya hidup adalah survive, bertahan hidup dari dunia yang keras ini dengan harga beras yang sangat tinggi, ekonomi susah seperti ini, pengangguran banyak, lowongan kerja sedikit. Ya kita harus survive gitu. Kalau kita gak survive ya mungkin kita akan ya seperti itulah, kalian paham kalian juga. Jadi bagi teman-teman semua yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetaplah semangat, karena sejatinya hidup ini kita harus terus berusaha, semangat sampai akhir hayat kita. Itu kodratnya manusia ada. Oke, sekian dari saya Boy, pamit dari ruang dengar Anda. Salam nama tuh bingung.